Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, mari kita semua berusaha untuk menjadi abdan syakura, yaitu hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan dan kondisi. Dalam keadaan lapang kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sempit pun kita tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan berkecukupan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan kekurangan pun kita wajib tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan bahagia, sehat semuanya, seluruh keinginan kita dikabulkan Allah, pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama misalkan suatu saat kita ditimpa ujian atau musibah, banyak hal-hal yang kita alami dalam kehidupan ini tidak sesuai dengan rencana kita wajib tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh hanya Dialah satu-satunya sumber kehidupan dan keberkahan tempat kita bergantung di dunia dan di akhirat. Yang kedua, hadirin yang saya muliakan, sebagai bukti iman kita pada baginda Rasulullah SAW dan juga sebagai bukti cinta kita pada beliau, keluarga dan para sahabatnya, mari dalam kehidupan ini jangan sampai kita abaikan, malas, lupa untuk mengucapkan sholawat pada beliau, keluarga dan para sahabatnya. Karena kata Rasulullah, almar'u ma'an ibad. Di akhirat nanti seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita dalam kehidupan ini menundukkan cinta kita kepada Rasulullah, insya Allah kita akan bersama dan mendapatkan
beliau. Dan bukti paling ringan bahwasanya kita semuanya adalah mencintai Rasulullah adalah mengucapkan sholawat dan salam kepada beliau. Maka sekali lagi mari berbanyak sholawat. Ketika dari rumah ke masjid baca sholawat, dari masjid ke rumah baca sholawat, dari rumah ke sawah baca sholawat, dari sawah ke rumah baca sholawat. Para pedagang, pegawai negeri, kepala sekolah, kepala desa, ketua RT di sela-sela kewajibannya laksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Jangan lupakan Rasulullah SAW dalam pikiran hati dan lisan kita. Ucapkan sholawat sesuatu yang ringan, tapi bukti kita mengimani dan mencintai Rasulullah SAW. Hadirin kami muliakan, sesungguhnya sebagai warga Bima kita semua pasti menginginkan Bima ini menjadi negeri yang makmur, damai, aman, sejahtera, pedagangnya makmur, petaninya makmur, nelayannya makmur, semua makmur. Yang dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan ini memerlukan kerja keras pemerintah dan seluruh aparatnya bekerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari keluarga besar dan Bojo. Namun hadirin kemuliaan, perlu juga kita ingat bahwasanya usaha kita sebagai manusia tidak akan pernah berhasil kalau kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh keinginan dan cita-cita. Terkait dengan keinginan untuk menjadikan Bima ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pada khutbah Jumat kali ini kami ingin mengingatkan kita semua tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf. Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ayat ini hadirin kemuliaan adalah sebuah penawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah penawaran jual beli, di mana Allah pada ayat ini memulainya, walau anna ahlul qura, andai kata sebuah negeri, penduduk sebuah negeri, sebuah kaum, sebuah daerah, sebuah kabupaten atau kecamatan atau desa, amanu wa taqau, mereka beriman dan bertakwa, maka balasannya apa? Penawarnya, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sungguh kami, kata Allah, akan membuka barokah yang berasal dari langit dan di bumi. Ayat ini Allah tidak mengatakan menurunkan barokah, tidak, tapi lafatahna, dibuka selebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu barokah baik dari langit maupun dari bumi. Syaratnya satu tadi, yaitu kita semua sebagai sebuah penduduk sebuah negeri beriman, menunjukkan keimanan dan kesolehan yang kolektif. Dan syarat inilah yang wajib kita penuhi sebagai orang-orang beriman yang menginginkan kebaikan bagi daerah kita, yaitu kita menunjukkan dan membuktikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesolehan bersama seluruh komponen masyarakat. Kesolehan ini harus dimulai dan ditunjukkan oleh pimpinan daerah tertinggi, pimpinan daerah, para pegawai negeri, kepala dinas, camat, kepala sekolah, seluruhnya wajib menunjukkan dan membuktikan bahwasanya mereka semua adalah orang-orang soleh, orang-orang yang tidak pernah melupakan dan membelakangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang selalu ketika dipanggil, ketika azan, tunduk hatinya untuk datang bersujud di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan hari kemuliaan, kita memiliki masjid yang megah, yang dibangun dengan ruang masyarakat yang luas, bisa kita bayar. Ketika misalkan azan berkumandang, maka seluruh orang berkantor di kantor Pemda itu berbondong-bondong menuju masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid agung kita, berlutut semuanya mensucikan badan mereka, kemudian berdiri menghadap kiblat, mengucapkan takbiratul ihram, tunduk, rukuk, sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya. Setelah sholat berdiri bersama-sama, lalu berdoa dan mengangkat tangan pada Allah, memohon keberkahan bagi kepada penduduk-penduduk, kepada seluruh yang ada di daerah. Betapa indahnya pemandangan ini. Tidak hanya pemimpinnya yang harus menunjukkan kesolehan bersama, tapi seluruh masyarakat pun wajib untuk menunjukkan kesolehannya. Sebagai syarat
agar Allah membuka barokah dari langit dan dari bumi untuk seluruh kesejahteraan kita masyarakat Kabupaten Dina. Pedagangnya enaknya akan menjadi pedagang yang soleh, yang jujur dalam melakukan akad jual beli. Ketika dapat keuntungan dihitung hisabnya, keluarkan zakat bagi orang berhak. Demikian juga petani, nelayan dan peternaknya dalam mencari nafkah jangan pernah sekali-kali melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada berkumandang, tinggalkan sholat, datang berbondong-bondong di masjid. Ini rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapat rezeki, dapat nisab, keluarkan zakatnya, yang dalam bahasa Dina kita sebut sebagai hagalah. Hagalah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu hak Allah, haknya Allah. Jangan kita tahan, jangan kita simpan, jangan kita belanjakan, karena kelak kalau kita tidak mengeluarkan hagalah atau hak Allah, kelak di hari akhirat Allah menagih haknya atas apa yang kita dapat di dunia. Keluarkan semuanya. Demikian juga anak-anak kita wajib kita bimbing untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mereka mengenal yang lain. Wajib kita bimbing untuk mengenal bacaan Al-Quran sebelum mereka mengenal bacaan-bacaan yang lain. Wajib kita bimbing anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran sebelum mereka menghafal lagu dan nyanyi-nyanyi. Kenalkan dulu kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalkan pada mereka Rabbnya yang menciptakan. Ajak mereka ke masjid, bimbing mereka agar menjadi anak-anak yang saleh. Demikian juga pemuda-pemudanya, kita ajak semua, kita rangkul mereka, kita nasihati mereka. Karena bagaimanapun anak muda adalah generasi yang akan kita wariskan negeri dan daerah kita pada hari kemudian. Kalau anak kita muda kita baik sekarang, insya Allah daerah kita ke depan akan menjadi daerah yang baik. Kalau anak muda kita sekarang menjadi anak muda yang soleh, yang mengenal Allah, mengenal sopan santun dan akhlak ibadah, insya Allah ke depan daerah kita akan dipimpin oleh mereka-mereka yang soleh dan baik. Dan sekali lagi, ini tidak bisa hanya ditunjukkan oleh satu dan dua orang saja yang sholat di masjid. Tidak hanya perlu tunjukkan hanya satu dua orang saja yang dekat dengan Al-Quran. Semuanya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harus kembali kepada masjid. Semuanya harus kembali kepada jati diri kita sebagai orang beriman. Sebagaimana sumpah kita semua di hadapan Allah setiap kita sholat. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ucapkan tiap kali di hadapan Allah dalam sholat kita, dalam doa iftitah kita, wahai Allah, sesungguhnya sholatku dan demikian juga ibadah-ibadahku yang lain, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Aku berserahkan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya kalau kita bayangkan lima yang kita cintai, daerah tempat kita dilahirkan, daerah yang jadi warisan kakek moyang kita orang soleh, kita kembalikan jati diri menjadi daerah yang bisa, di mana rumah-rumah setiap rumah setelah maghrib kita dengar lantunan ayat setiap Al-Quran. Daerah di mana setiap dilantunkan azan seluruh masyarakatnya berbondong-bondong menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat bersama-sama, ruku bersama-sama, sujud bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu. Kalau kita iringi ibadah itu dengan sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kebaikan daerah kita, kebaikan seluruh masyarakatnya, kebaikan bumi dan airnya, kebaikan dunia kita dan kebaikan akhiratnya. Hal yang kami muliakan, terakhir kami ingatkan sebuah ayat yang sering juga kita hafal, peringatan Allah kepada kaum Quraisy, juga untuk kita semua. Allah katakan dalam surat Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Hendaklah sebuah negeri penduduk itu beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk, taat, patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau mereka sudah tunduk, Allah katakan alladzi at'amahum min ju', Allah akan
semua dari sebelumnya berasal dari keadaan yang susah dan susah. Bukan hanya itu, wa amanahum min khauf. Maka Allah, Rabb semesta alam, menjamin kalau sebuah negeri beriman, tunduk beribadah pada Allah, maka Allah dalam ayat ini mengatakan wa amanahum min khauf. Allah akan menanamkan rasa keamanan, kedamaian, ketentraman. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa permusuhan. Semuanya bergandengan tangan dalam suasana kekeluargaan ukhuwah. Insya Allah kalau kita punya niat yang baik, Allah akan memudahkan kita semua untuk mendukung cita-cita kebaikan kita dunia dan akhirat. Berubah yang rasa dari untuk masalah akhirat. Mudah-mudahan podcast kita ini menjadi teringat kita semua, khususnya bagi kami pribadi, bahwasanya pada diri kita semua masing-masing ada tanggung jawab untuk memperbaiki daerah kita. Ada tanggung jawab untuk menjaga agama kita ini. Ada tanggung jawab untuk menyelamatkan daerah ini. Dan sekali lagi pada dua ayat yang saya bacakan tadi, jalan keselamatan itu hanya ada kalau kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik kerajaan dan pemilik kuasa pada siapa yang mengenai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihi karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.